Alhamdulillah wa sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulafai rasyidin Nabi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu pada khususan ila al-malaikat kita Syekh Jalaluddin bin Ahmad bin Asyid rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bi darain al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa jami'il muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah biidznillah wa bi'aunillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang menikah kita bersama sakit hadir ke Masjid Al-Azhar. Mudah-mudahan hingga hadir dikit berparingi panjang umur, sehat walafiat, rezeki kathah lan barokah, ibadah sakit istiqomah, besok nalikane wafat husnul khotimah. Allahumma shalawat salam kita terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan sedoyo kajeng-kajeng syafaatipun banyak pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha pembacaan kita Lubbul Hadis. Al-Babul Hadiyah Asyara fi Fadilatil Masajid. Al-Babul Hadiyah Asyara kalibatkan kaping 11 fi fadilatil masajidi, dalam nerangaken keutamaane masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Al-masjidu utawi masjid baitu kulli mu'minin iku umahe saben-saben wong kang iman. Terus Ibu Bapak rahimahullah niki badhe nerangaken tentang keutamaane masjid. Masjid niku satu bangunan ingkang dipun bangun kangge ibadah dhumateng Gusti Allah. La masjidul ussisa 'alat taqwa. Jadi masjid niku yakti temenan dipun bangun niku kangge meningkatkan ketakwaan dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi dawuhaken, al-masjidu baitu kulli mukminin. Masjid niku dadi omahe saben-saben wong kang iman. Wong sing iman marang Allah Subhanahu wa ta'ala niku kedah seneng maring masjid. Wong sing iman marang Allah Subhanahu wa ta'ala niku atine niku gumantung maring masjid, seneng teka maring masjid. Jadi umpamane panjenengan sedaya kasungan ngendi-endi mampire maring masjid. Macam bala mampire maring hotel sing Islam ya hotel masjid. Panjenengan bunga maring Semarang wayahe dhuwur maring Pekalongan mampir riyin dhuwur. Puasa Batang umpama mampir maring masjid. Sebab masjid niku satu tempat ibadah sing utama. Mulane Gusti Allah dawuhaken khudu
zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu ketika masuk ke dalam masjid. Ibu bapak, Bu, nalikane mlebet masjid niku ngangge pakaian sing sae, pakaiane sing apik, sarunge sing apik, rukuwe sing apik. Aja kaya wong Kanaka mau rukuwe plintu. Wonten rukuwe pati plintu, sarunge kumen, ya Allah. Sajadahe mangune ngomong dudu wae nang anak-anak nggih. Nah, niki sing boten pas. Dadi niku dawuh Gusti Allah, khudhu zinatakum. Ambillah perhiasanmu. Artinya nopo? Pakaian terbaik nalikane badhe mlebet maring Mas. Panjenengan kan depan ora nggih. Mambune wangi, lambine disetrika, celanane disetrika, sisiran, nggih. Sikatan sisiran bareng wajib pokoke nggih. Pan ngadep bareng Gusti Allah. Pan ngaji nang masjid pakaiane sing apik dienggo. Panjenengan badhe teng masjid mriki terbaik dipakai nggih. Sing wangi, sing sae, lajeng sing bersih, sing suci. Niku nalikane badhe mlebet Mas. Lan sampun kesempet nalikane kula panjenengan sedaya niku mlebet masjid, kaki sebelah kanan rumiyin nggih, suku sing kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Itu dongane. Bismillah, maca sholawat, terus Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Coba sakit nggih. Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu dongane ketika kita naik masjid, kaki kanan rumiyin, lajeng maca donga niku kemudian setelah napa niku teng masjid diniati nawaitu i'tikaf sunnatan billahi ta'ala. Niat ingsun i'tikaf teng masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Niku sebagai mlebet masjid mawon lenggah teng mriki niku pun asal ganjaran saking Gusti Allah. Diniati i'tikaf nggih. Temut-temut pokoke saben mlebet masjid kaki kanan didahulukan, kaki kanan rumiyin. Ajak lalen dole begitu pun lenggah i'tikaf, diniati i'tikaf tengatine niat. Yang niat i'tikaf sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Tembe lenggahe mawon teng masjid niku pun angsal ganjaran saking Gusti. Apa maning kados niki ngrungokaken pengajian. Sadelat mawon ngrungokaken pengajian luwih apik tinimbang salat sunat pinten niki? 1000 rakaat. Ya Allah, luar biasa Ibu Bapak niki anger kula jenengan sedaya ngerti ilmune. Tentu itu mari masjid, lambine sing apik, sorbane sing sae, pakaiane sing sae, rukuhe sing sae, dienggo perhiasan umpamane biasa nggo ali-aline dienggo, nganggo jame dienggo, nggih. Iku namine khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasanmu ketika akan masuk ke dalam sing apik dienggo. Apalagi pas sholat Jumat, pas sholat tarawih dipakai yang terbaik, ya, sing wangi, sing sae, orang kularang, ya, orang kudu larang. Tapi pakaian terbaik ketika akan masuk masjid dipakai dienggo. Jase sing apik, pecine sing sae, sarunge sing sae.
iku bae nggih saus pirang-pirang bulan ora dikumpul ya mabune kaya nggih naudzubillah itu wong nek KPK yang kita ya lalu merok dina ganti telung dina ganti mabune Pak. Jadi niku al masjidu baitul kulli mukminin, masjid iku dadi umahe setiap wong sing iman marang Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumur rajula mulasimal masjid fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aytum nalikane ningali sira kabeh ar-rajula ing wong lanang. Jadi kata ar-rajul itu di dalamnya putar masuk wadon. Ar-rajula ing wong lanang utawa wong wadon. Nalikane panjenengan sedoyo ningali ketika kita semua melihat ada seseorang mulasimal masjid. Tiang niku biasa maring masjid. Ketika kita melihat ada seseorang yang biasa ke masjid, waldina pegawainya maring masjid, fashhadu lahu bil iman. Fashhadu maka naksena sira kabeh lahu maring tiang niku wau bil imani kelawan wong kang iman maring Gusti. Jadi tanda-tandane tiang-tiang niku iman maring Allah Ta'ala, niku seneng maring masjid. Apa maring Masjid Jatinegara juara 1 Kabupaten Brebes, alhamdulillah. Jadi kegiatannya monggo dikatai syiar Islam, ngaos, jamiah, marhabanan, kegiatan keagamaan. Monggo tinggi masjid maneman, masjid pun sae, masjid pun bagus, masjid pun luar biasa, juara 1 maneh itu ya. Monggo tinggi kegiatan kagek ibadah mari Gusti Allah. Jadi ketika kita semua umat Islam menyaksikan orang-orang yang senang ke masjid, buwong lanang, buwong wadon, jadi kanjeng Nabi dawuhaken fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, kita semua umat Islam baru senang maring masjid. Dan kita bicara maring masjid, ganjaran sing paling kathah niku masjid pundi? Kanjeng Nabi dawuhaken salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illal masjidil haram. Salatun utawi salat siji fi masjidi dalam masjid niki dawuh Kanjeng Nabi masjidi ay fil Madinah. Wong sing salat ping setunggal teng Masjid Madinah, Masjid Nabawi nggih, Masjid Nabawi teng Madinah afdolu lebih utama min alfi sholatin fi masjid illal Masjidil Haram. Niku anggar salat ping setunggal teng Masjid Nabawi Madinah niku lebih utama 1000 kali. Ya Allah, salat ping setunggal teng Masjid Nabawi Ibu Bapak ganjarannya kaya wong sholat ping 1000 masjid libune. Ya Allah, mudah-mudahan sedaya kelakon maring Makkah Madinah kabeh amin. Lakon ibadah haji sedaya, lakon-lakon umroh sedaya, sebab keutamaan masjid niku Masya Allah luar biasa. Panjenengan sholat mriki ping 1000 teng Masjid Nabawi setunggal kali sholatan. Ini 1 kali sholatan pahalanya kaya wong sholat ping 1000. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram, wa sholatun lan utawi sholat fil Masjidil Haram dalam Masjidil Haram afdalu luwih utama min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Tinimbang
100.000 sholatan saliyane Masjidil Haram. Angger niki Masjid Nabawi nalikane kula jenengan sedaya purun salat ping setunggal mawon diganjar kalian Gusti Allah 1000 kali lipat, tapi angger Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ya Allah. Ibu bapak, pinten napa niki? 100.000. Bandingan niku nggih teng Masjidil Haram. Masjidil Haram itu teng Mekah, nggih. Teng Mekah, cakete Ka'bah niku Masjidil Haram. Kan Masjid Nabawi teng Madinah. Jadi Ibu Bapak rahimahullah niku di antara keutamaan masjid. Nomor 1 Masjidil Haram. Nomor kali Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Palestina, nggih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Dadi angger kula jenengan sedaya mentingaken masalah masjid niku luar biasa Ibu Bapak, nggih. Purun murid-muride masjid wonten daerah Tiongkok mawon mriki nggih. Masjid Jatinegara, Masjid Ayasa, Masjid Jatibarang, pokoknya masjid. Apa maning panjenengan berkiprah di masjid? Apakah itu menjadi panitia pembangunan? Apakah itu menjadi pengurus masjid? Apakah itu menjadi marbot masjid? Apakah itu jadi wong sing nyiaraken masjid? Tukang adzan, tukang sapu, tukang ngawur urusan masjid. Pahalanya itu berlipat ganda, masya Allah. Iku masjid. Berarti kalau panjenengan sedaya kudu seneng maring masjid. Hati kita harus terpaut dengan masjid. Karena masjid itu Baitullah, rumahe Gusti. Panjenengan namung maring tiyang mawon nggih. Disuguhi diwedangi pirang-pirang. Niku maring omah, namung maring omahe wong biasa. Lah namung maring masjid. Masjid itu omahe Gusti Allah, omahe wong mukmin. Masya Allah. Disuguhi sing luar biasa berupa apa? Rahmat kasih sayange Gusti. Mulane Ibu Bapak rahimahullah. Ayo rajin maring masjid. Jadi tanda-tanda iman maring Gusti Allah Subhanahu wa taala niku seneng maring masjid. Jadi niki angger maring masjid langsung maling pakailah pakaian yang terbaik. Pandunga-lunga nggone apik, maring masjid kudu sing apik. Nggih. Lambine anyar sing apik, sarunge sing sae, bajine sing sae. Napa niku aksesoris biasanya ujak, jame dienggo sing apik. Biasa gone ali-aline dienggo gelap dienggo gelap. Tapi aja mene niat pamer iku nggih. Mari masuk ukur-ukur bae. Jadi ukur-ukur bae sih pamer. Ulah. Ada tiap ini nggih. Artinya nopo? Karena saking mulianya masjid itu Bapak. Jadi kita sedaya pakailah pakaian terbaik ketika masuk masjid. Kan sampai kesupen diniati iktikaf. Ayo bareng-bareng niate bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa sunnatan lillahi. Niat ingsun iktikaf dan masjid niki karena Allah Subhanahu wa taala tebeke jatuhe wis ora ganjaran saking Gusti. Allahumma mudah-mudahan kita sebagai istiqomah amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh maneh man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Manutai sapane wong takallama iku omong-omongan. Nah niki sing hati-hati. Man takallama bi kalamid dunya
manut sapane wong takalama iku omong-omong berbicara di kalami dunia dengan urusan dunia fil masjid dalam masjid ahbato mangkat lebur sapa Allah Gusti Allah amalahu ing amale wong arba'ina sanatan 40 tahun ya Allah bukan panjenengan kanda-kanda urusan dunia nang masjid nggih kandane urusan dunia teng masjid amale dihapus 40 tahun naudzubillah men ya Allah mulai sing hati-hati nggih nalika teng masjid aja kanda urusan wis dunyane ditinggal piye masjidnya urusan ibadah paling mesti apalagi dihapus 40 tahun nggih naudzubillah min bulane ibu bapak rahimahullah masjid gonderes Quran masjid ya itikaf masjid ya zikir mari Gusti jadi masjid terasa di wong masjid di sini latak tapi latak pas pakai pirang-pirang bakal latak masjid butuh waktu dicampur ya boten kan berarti kita sedoyo nalikan yang lebet mari masjid bener-bener atine niku niat ibadah mari Gusti walaupun rupanya kumpulan Pak nggih jenengan ana rapat di masjid bahas tentang kemasjidan niku ngidiniati itikaf lengguwe niku angsal ganjaran saking Gusti aja kada dunia aja urusan dunia urusan dunia menjaluri sing masjid sebagai tanda eman-eman oleh jadi kanjeng Nabi niku amane dihapus 40 ya Allah naudzubillah min kemudian ibu bapak rahimakumullah itu diantara keutamaan masjid digunakan kangge ibadah maring Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Quran, berzikir maring Allah, nglakoni salat sunnah. Nah, lajeng saderenge lenggah nggih nalika panjenengan mlebet teng masjid saderenge lenggah salat rumiyin 2 rakaat niku sing ngarane salat tahiyatul masjid menghormati masjid niate usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala niat ingsun lakoni salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah taala bacaane rakaat pertama Fatihah terus surat-surat pendek rakaat kedua setelah Fatihah surat-surat pendek sami ulia kulhu mboten napa itu namanya tahiyatul masjid tapi agar teng Masjidil Haram mboten salat tahiyatul masjid wontene napa tawaf wontene napa tawaf agar teng Masjidil Haram teng Mekah niku kula jenengan setuju tidak dianjurkan untuk tahiyat masjid tapi dianjurkan untuk tawaf ngiteri Ka'bah muteri Ka'bah ping 7 nggih niku agar teng masjid lintune niku salat sunah tahiyatul masjid di masjid manapun lah pamane panjenengan batal baju wudu rumiyin pas baju wudu berarti kan posisi masjid mlebet masjid tahiyat masjid malik boten napa-napa utawakan baju wudu panjenengan salat sunah syukurul wudu salat sunah syukurul wudu 2 rakaat boten napa-napa sae ganjaran terus pokoknya teng masjid itu penuh dengan pahala penuh dengan rahmat penuh dengan kasih sayang penuh dengan segala kebaikan niku masjid mulane aja nanti jengkeli mari masjid panjenengan motonya karena masjid kok bahaya wong masjid itu mbok utang-utang nggih mboten kene ada masalah kali seseorang kali pengurus lintune selesaikan dengan baik aja masjid itu gawa-gawa datangkan orang maring masjid rugine naudzubillah dunia akhirat itu nggih wong sing jengkeli mari mas malah kudu murid-murid di masjid
perbanyak sedekah masjid, perbanyak ibadah ke masjid. Panjenengan umpamane iki pas Jumat bisa sedekah ponggol, esuk-esuk bagi ponggol sarapan. Oh, luar biasa. Pahala tok umpamane dina Jumat. Ini pun diterangkan masalah utamanya Jumat. Nah itu ibu bapak rahimahullah. Monggo pergunakan masjid niki kangge syiar Islam, kangge ibadah maring Allah Subhanahu wa taala supados napa uripe kula jenengan sedaya niku sahidun fid dunya wa sahidun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Acak lalen, setiap masuk masjid pakai pakaian yang terbaik. Boten kita kena. Ibu bapak rahimahullah, kados cekak sunatan kemawon iki wonten pemberitahuan saking Pak Haji Saifuddin selaku petugas Ramadan dari Puskesmas Jatibarang. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami. Mudah-mudahan cepat semua tidak dimanikan untuk menginformasikan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini bahwa program vaksinasi COVID sudah sampai Jatibarang. Sudah kemarin sudah 2 hari perkantoran di sekitar kota Jatibarang itu sudah aktif dan termasuk KUA ya, Mas Dirin, ya Pak Ustadz dan Sudir sudah divaksin. Nah, jadi untuk masyarakat insya Allah tidak terima. Tugas kami adalah mempersiapkan mental mereka bahwa yang namanya vaksin itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Orang yang sudah tervaksin 3 kali lebih beresiko untuk tertular corona. Jadi dengan kepengen kebal, ini adalah saat yang tepat. Ya. Jangan dalam syarat lagi karena sudah puluhan juta, ya, puluhan juta wis divaksin seluruh Indonesia. Ya. Termasuk Mas Bilin, saya, Ustaz, ini sudah 2 kali. Kalau Mas Bilin, Ustaz baru 1 kali. Jadi seperti itu karena dosis kita kedua. Dosis pertama, kemudian dosis kedua adalah 14 hari setelah diberikan yang pertama. Tidak ada efek samping yang bahaya. Efek sampingnya rata-rata orang yang diputus yang marah, itu saya kata pegel, ya kan diputus. Iya, jadi nggak apa-apa. Paling ya sesuai saja jam segini kan biasa main seperti itu. Jadi tidak usah dengan ketakutan. Janganlah ketakutan panjenengan mendatangkan musibah buat diri sendiri dan keluarga. Janganlah egois dengan ketakutan itu, yang akhirnya keluarga jadi korban. Kenapa sih? Karena target pemerintah adalah 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau penduduk Indonesia rata-rata puluhan sekitar antara 190 sampai 200 juta orang se-Indonesia harus divaksin. Kalau diibaratkan itu ada keluarga atau rumah, satu rumah ada 10 orang, berarti 7 orang itu harus tervaksin. Nah, 7 tervaksin dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, itu adalah orang-orang yang memang lulus, ya, lulus divaksin. Kenapa? Karena nanti ada golongan orang-orang yang tidak bisa divaksin. Ya, ada golongan orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi kenapa sih dengan 7 orang? Logikanya apa? Logikanya begitu. Kita itu orang tua, aktivitasnya itu sangat tinggi. Yang bekerja, yang harus pasar, yang harus hiburan. Kalau anak-anak itu kebanyakan di rumah. Resiko yang terbesar adalah orang yang keluar dari rumah. Ketemu kalau banyak orang, ya, yang otomatis kita tidak tahu
Gampangnya kayak gimana? Kita keluar rumah berarti ada risiko kita menggunakan penyakit. Ya, kita menggunakan penyakit. Yang dalam tanda kutipnya adalah corona. Kalau kita tidak punya daya tahan tubuh atau tidak divaksin, maka corona itu nempel di nyawa kita masuk ke rumah, kita berdiri corona kalau keluar dari kita. Itu logikanya seperti itu. Tetapi kalau ada 7 orang yang sudah divaksin dalam keluarga, yang juga ada 10, itu berarti kan dirajut. Yang 3 orang yang tidak tervaksin dalam arti karena kalau sekarang itu umur sangat besar, kalau sudah divaksin itu terlindungi orang yang tidak tervaksin yang 7 orang. Itu logikanya seperti itu. Kemudian janganlah kita itu dengan alasan tertentu karena takut kita mengorbankan keluarga. Maksudnya begini, ada sebagian orang memang yang takut dan ada sebagian orang yang dengan alasan saya juga tidak tahu dalam arti mungkin itu pada prinsip awal daerah ya, dia memang tidak mau dengan alasan apa-apa tidak mau. Nah, itu sama saja kalau diibaratkan. Itu satu keluarga itu 10 orang katakanlah nganggo perahu, mari perahu. Nang tengah laut bapaknya ngasih ora percaya nana. Misalkan ini ya, saya jemput bor utawa pacul utawa kampak perahunya sore di kampak. Di bor, apa yang akan terjadi? Perahu itu akan menggerak. Nah, apakah yang tenggelam terus si mati si nubur si nampak? Semuanya akan binasa. Jadi janganlah itu ketakutan menjadi bencana bagi keluarga kita. Orang-orang itu paling dibutuhkan. Paling bilang jauh yang hari sudah saat bina. Itu saja Pak. Jadi kami adalah bertugas menyiapkan mental panjenengan. Dengan tidak usah ketakutan, dengan tidak usah percaya lagi dengan apa yang ada di KPK yang buat informasi yang menyesatkan. Sing informasi benar silakan, tapi sing menyesatkan tidak usah dibaca. Soalnya nanti sampai terinfeksi otaknya. Ya, terinfeksi otaknya gara-gara masalah buat hilang lagi. Ya orang ya benar itu ya. Jadi itu saja informasi. Persiapkan, insya Allah bulan 5 bisa dapat dengan vaksin. Dan vaksin ini ada rumor juga di masyarakat. Oh vaksinnya sejen ya kalau dosis pertama. Ya sejen apa nih ya? Sejen kemasannya Bu Pak. Kalau pertama itu 1 botol 1 kali dosis, isinya setengah cc, cilik secuil kayak suntik KBC. Tapi kalau yang ini itu kemasannya besar, tapi isinya sama, pabriknya sama. Isinya 5 cc, karena dosisnya setengah cc berarti sisa botol bisa bohong 10. Ya, soalnya ada rumor ini berarti sejen yang mutunya tidak sama suara kalau ini sama saja, ya beda kemasan saja. Sehingga 1 kali untuk 1 suntikan, kalau sekarang itu 10 suntikan dalam 1 botol. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dengan tetap semangat untuk menghadapi vaksinasi. Karena dengan vaksinasi berarti dengan menyayangi diri Anda, menyayangi keluarga dan orang lain atau lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Ustadi Baladiya wa Tabaraka Syarafiyah Syarafiyah Rasulullah Ismail. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
كلها أنت يوفينا ويوفي المسيح يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم سلطانك نسأل عن سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق مسير الحق بالحق لا إله إلا أنت المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم آمنا بالعلم وسيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.